Ukur suhu dinamakan termometer. Termometer terbagi atas 3 macam. Ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, dan juga ada termometer kristal cair. Kita lanjut ke part 2 mengenai perubahan suhu. Di sini, perubahan suhu menyebabkan sebuah pemuaian. Oke sahabat cetak, kita lanjut ke pemuaian zat cair ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pemuaian zat padat dan juga yang terdiri dari pemuaian luas, panjang, dan juga volume. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian zat cair dan juga pemuaian zat gas. Nah, yang pertama ada pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini hanya terjadi pada pemuaian volumenya saja. Nah, untuk pemuaian volume ini ada tentunya koefisien muai volume. Seperti halnya pada pemuaian zat padat yang terjadi pada volumenya, gamma di sini merupakan koefisien muai volumenya, yaitu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Jadi pada zat cair, pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume, tidak ada pemuaian panjang dan juga luas. Nah, contohnya yaitu pada saat kita sedang memasak air. Jika air itu terlalu penuh kita isi dalam panci, maka pada saat mendidih air akan tumpah. Nah, peristiwa tumpahnya air ini terjadi akibat perubahan suhu karena si air tadi memuai volumenya bertambah banyak, seperti itu. Nah, untuk rumusnya ini sama persis dengan rumus yang ada di pemuaian volume pada zat padat. Jadi sama persis ya ini. Kemudian untuk contoh soalnya, yaitu sebuah panci berisi air penuh dengan volume 6 liter. Air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Berapakah volume air yang akan tumpah dari panci tersebut? Jika koefisien muai airnya sebesar 0,004 per derajat Celcius. Jadi kita tulis terlebih dahulu, diketahuinya ada V0, yaitu 6 liter, volume awal si air. Kemudian ada delta T, jadi ini bukan T1 atau bukan T2, tapi ini delta T, karena mengalami kenaikan suhu. Itu merupakan delta T ya, jangan salah. Kemudian ada gamma. Di sini langsung diketahui koefisien muai volumenya. Jadi tidak pakai dikalikan 3 kali alfa lagi. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah volume air yang tumpah. Jadi volume air yang tumpah ini sama dengan penambahan volume air akibat pemanasan. Jadi kalau penambahannya berapa? Berarti tinggal delta V-nya berarti yang dicari. Langsung kita masukkan ke rumus delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. V0-nya kita masukkan, gammanya kita masukkan, delta T-nya kita masukkan, sehingga diketahui atau diperoleh hasil delta V-nya 1,92 liter. Nah, sampai di sini paham ya, mudah sekali. Kita lanjut ke volume zat gas. Pada volume zat gas atau pemuaian zat gas ini terjadinya juga hanya pada volumenya saja. Nah, untuk penerapannya di sini sifat muai gas bisa dipakai untuk pembuatan termometer gas. Termometer gas ini dipakai untuk mengukur suhu yang rendah seperti di dalam laboratorium. Contoh lainnya seperti pada saat kita sedang meniup balon. Meniup balon otomatis kita memberikan gas ke dalam balon tersebut. Kita memasukkan gas udara ke dalam balon tersebut. Saat kita letakkan balon itu di ruang terbuka yang terdapat cahaya matahari, maka lama-kelamaan balon akan meletus. Nah, akibat meletusnya balon ini dipengaruhi oleh perubahan suhu yang ada di sekitar lingkungan balon yang menyebabkan gas yang ada di dalam balon tersebut memuai sehingga si balon tadi makin lama makin menipis dan akhirnya
meletus. Contoh lainnya pada saat kita memompa ban mobil, jika terlalu kencang, saat kita kendarai di jalan raya yang terkena panas, maka lama-kelamaan ban mobil juga akan kempes atau meletus. Contoh lainnya ada lagi, yaitu pada saat kita mau menaiki balon udara. Nah, pada saat balon udara akan dinaiki, ada yang dinyalakan di bawahnya itu kan. Nah, yang dinyalakan itu adalah api. Api tadi akan mengeluarkan gas. Gas itu akan mendorong balon udara mengembang yang akhirnya memberikan tekanan pada balon udara untuk bisa terbang. Seperti itu ya. Untuk rumus dari pemuaian zat gas pada volumenya itu berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac ada 3 macam. Ada rumus umum, ada rumus jika tekanannya tetap, ada rumus jika volumenya tetap. Kita ke rumus umumnya dulu ya. Rumus umumnya yaitu ada di sini. Ini saya lingkari ya. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P di sini adalah tekanan, V volume, T-nya suhu. Nah, jika tekanannya tetap, tinggal P-nya kita hilangkan. Tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jika volumenya yang tetap, maka tinggal V-nya kita hilangkan, tinggal P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian yang bawah ini rumus apa? Yang bawah ini kita bisa peroleh pada pemuaian volume di zat padat dan juga zat cair. Kan ada VT sama dengan V0 plus V0 kali dan seterusnya. Itu ya, kali alfa kali delta T atau kali gamma kali delta T. Seperti itu. Nah, untuk rumus yang ini, di sini ada 273. 273 ini apa? Artinya pada pemuaian zat gas, pada volumenya ini, suhunya harus dalam satuan Kelvin, jadi bukan Celsius ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konversi suhu dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Nah, untuk mengkonversikan suhu ke Kelvin ditambah 273. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Volume sebuah gas pada wadah adalah 300 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian gas tersebut dipanaskan pada suhu 127 derajat Celcius dan memuai dengan kondisi tekanan tetap. Jadi diingat-ingat ini saya garis bawahi ada tekanan tetap ya. Berapakah volume akhir gas tersebut? Jadi langsung ditulis diketahuinya ya. Jadi kita mulai sekarang itu harus membiasakan menulis diketahui, ditanya dan juga dijawab 3D. Biar kita lebih mudah untuk mensubstitusikan apa yang diketahui di soal dengan rumusnya dan apa yang ditanyakan juga. Seperti itu. Kita tulis V0-nya atau volume awal 300 meter kubik. Kemudian suhunya, jangan lupa suhunya ini masih dalam bentuk Celcius, jadi harus dikonversikan ke Kelvin. Tinggal ditambah 273 tambah 273. P-nya tetap, tekanannya tetap. Yang ditanya volume akhir bisa V1, VT, V2 gitu ya. Karena di sini saya pakai 0 dan 1, maka 0-nya itu buat awal, yang 1 buat akhir. Tinggal dimasukkan ke rumus jika tekanannya tetap tadi di atas ya. V0 per T0 sama dengan V1 per T1. Dimasukkan, tinggal dikali silang ini. Seperti ini, kemudian di sini dipindah ruas. Jadi seperti ini, sehingga K-nya ini bisa dicoret sama K ini, 300-nya juga bisa dicoret sama ini. Tinggal 400 meter kubik. Jadi volume akhir dari gas tersebut adalah 400 meter kubik. Bagaimana, mudah kan? Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pemuaian zat cair dan juga zat gas. Jadi, jangan lupa untuk nonton juga video sebelumnya mengenai skala suhu, kemudian juga ada pemuaian zat padat, agar sahabat cetak lebih paham mengenai suhu dan juga perubahannya.
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih, semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.